Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pradipta Dirgantara dalam mata kuliah Komunikasi Kebencanaan. Sebelumnya, dalam pertemuan kedua, kita telah membahas lebih dalam mengenai komunikasi kebencanaan, mulai dari kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, penanganan kebencanaan, aktor dalam komunikasi kebencanaan, proses, dan juga pesan dalam komunikasi kebencanaan. Pada pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan membahas mengenai aspek makro dalam komunikasi kebencanaan. Apa yang dimaksud dengan aspek makro dalam komunikasi kebencanaan? Aspek makro ini merupakan bird eye view dalam komunikasi kebencanaan. Artinya, aspek ini melihat kebencanaan dalam perspektif yang lebih menyeluruh dan juga holistik. Terdapat 7 pokok bahasan dalam pertemuan ketiga kita kali ini. Mari kita simak masing-masing pokok bahasan tersebut. Pertama, model komunikasi kebencanaan. Salah satu model dalam komunikasi kebencanaan adalah model komunikasi partisipatif atau partisipatoris. Komunikasi kebencanaan yang efektif adalah komunikasi yang dilakukan pada tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, serta menjalankan pelibatan banyak pihak yang bertujuan agar informasi dapat tersedia dengan cepat dan akurat demi pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, mitigasi bencana. Mitigasi merupakan aspek penting yang dilakukan sebelum adaptasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ketiga, tinjauan kebencanaan dalam teori komunikasi. Dalam teori komunikasi, terdapat landasan pembangunan komunikasi kebencanaan yang efektif, yang melibatkan 4 landasan, yaitu pertama, audience focus, kedua, leader commitment, ketiga, situational awareness, dan keempat, media partnership. Keempat, konstruksi pemaknaan bencana. Bencana perlu dimaknai dengan tepat agar penanggulangan bencana bisa menjadi lebih efektif. Konstruksi pemaknaan bencana termasuk penting agar terbentuk pengetahuan secara menyeluruh mengenai bagaimana ancaman bahaya timbul, tingkat kemungkinan terjadinya bencana, seberapa besar skalanya, mekanisme perusakan secara fisik, sektor dan kegiatan yang akan terpengaruh atas kejadian bencana, serta dampak dari kerusakan akibat bencana. Kelima, siklus penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana ada 4 fase, yaitu mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Keenam, koordinasi penanganan bencana. Kegagalan dalam komunikasi perlu dihindari, karena kegagalan saluran komunikasi dapat membahayakan kondisi tanggap darurat dan menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Dalam konteks komunikasi bencana, contohnya, pada komunikasi yang dilakukan antara penyintas dan relawan, membutuhkan komunikasi tatap muka yang intens dan juga peran media massa. Terakhir, ketujuh, integrasi dalam komunikasi kebencanaan. Semua itu akan kita bahas pada pertemuan ketiga kali ini. Silakan simak pertemuan tatap muka, baca materi perkuliahan, dan jurnal yang telah disediakan, serta kerjakan tugas atau kuis yang tersedia. Kita juga akan membuka diskusi pada forum yang telah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.